Jarang sekali terjadi pemadaman listrik bahkan setiap 10 atau 8 tahun sekali. Apalagi rumah ini awalnya merupakan rumah pribadi. Keluarga Rothschild membelinya untuk memantau rumah keluarga Peter di sebelahnya. Dalam pandangan mereka, perilaku seperti ini setara dengan sekelompok harimau yang menunggu untuk menangkap tikus. Ini sepenuhnya merupakan kekuatan menghancurkan. Apalagi jaraknya hanya beberapa puluh kilometer dari New York. Dan itu sepenuhnya berada di markas besar keluarga Rothschild. Semua orang merasa sangat aman. Yang paling dikhawatirkan semua orang adalah apa tikus yang ingin mereka tangkap ada di antara mereka. Dia diam-diam menyelinap ke villa keluarga Peter. Tidak ada yang mengira tikus akan berani menyelinap ke sarang harimau. Perasaan ini seperti polisi yang memasang jaring menunggu untuk menangkap tersangka kriminal. Satu-satunya kekhawatirannya adalah penjahat itu tidak akan datang atau melarikan diri. Dan dia tidak akan pernah khawatir jika tersangka kriminal berani memasuki markas garis depan mereka. Oleh karena itu, ketika Hank pertama kali tiba di sini untuk melakukan penilaian keamanan, dia tidak pernah menyangka tempat ini akan diserang. Terlebih lagi, meski listrik padam sekarang, dia tidak berpikir ada orang yang datang untuk menyerang mereka. Sebaliknya, dia secara tidak sadar merasa pada saat ini bahwa pihak lain pasti sengaja menyebabkan pemadaman listrik dan ingin mengambil kesempatan untuk mencuri si Fang Baozuang. Bagaimanapun, meskipun bawahan keluarga Rothschild telah memasang sejumlah besar peralatan berteknologi tinggi dan dapat mencapai pertahanan yang ketat ke segala arah, kerugian dari peralatan berteknologi tinggi juga sangat jelas. Begitu benda ini kehabisan daya, itu akan menjadi sia-sia belaka. Siapapun yang pernah memainkan game Red Alert memiliki pemahaman dasar. Tidak peduli berapa banyak meriam, menara prisma, rudal SAM, atau pertahanan udara ke darat yang kau bangun. Selama kau tidak memiliki daya yang cukup, tanpa kekurangan, semua peralatan akan kehilangan efektivitasnya. Tama tahu mustahil berjalan di tepi sungai tanpa membuat sepatunya basah. Jadi setiap kali dia sampai di sungai, dia harus memakai sepatu bot karet. Ini disebut persiapan. Saat ini, Hank dalam kegelapan mendengarkan suara berantakan di walkie-talkie dan berseru, "Berhentilah membuat keributan, kirimkan seseorang untuk segera memeriksa sirkuitnya. Semua orang harus 200% waspada dan mengawasi villa Peter. Tikus itu mungkin akan kembali ke sarangnya. Kali ini kita akan mencuri dan mengambil barang curiannya." Jack tiba-tiba menjadi bersemangat saat mendengar ini dan berkata, "Hank benar, anggota keluarga Peter pasti kembali untuk mengambil si Fang Baozuang. Aku telah mengatakan sebelumnya bahwa Peter jelas tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia selalu mengatakan bahwa si Fang Baozuan dibawa pergi sendirian dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Peter lainnya. Sekarang tampaknya kemungkinan besar keluarga Peter merencanakannya bersama. Mereka yang kembali kali ini kemungkinan besar adalah anggota keluarga Peter." Setelah itu, dia memberitahu Hank, jangan bertindak gegabah. Kau harus menunggu sampai mereka mengambil si Fang Baozuang. Keluar dan tangkap mereka semua. Ingat, apapun yang terjadi, kamu tidak bisa membiarkan mereka lari. Jangan biarkan mereka kabur dengan si Fang Baozu. Hank berkata dalam hatinya, "Apa kamu masih perlu mengajariku tentang ini?" Namun dia berkata dengan hormat, "Itulah yang diperintahkan oleh Tuan Junior. Jangan khawatir, meskipun listrik padam untuk sementara. Kami masih memiliki banyak orang yang mengawasi keluarga Peter, dan kami tidak akan pernah membiarkan mereka melarikan diri." Sean di samping dia bertepuk tangan dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Ayah, jika kita menemukan si Fang Baozuang, kita bisa duduk dan bersantai." Jack juga bersemangat dan berkata sambil tersenyum, "Kita memasang jaring di sini, hanya karena takut dia tidak berani datang."
Sekarang kita akhirnya menunggu. Tampaknya penilaian kakekmu memang sangat akurat. Setelah itu, dia berkata kepada Heng, semuanya terserah padamu kali ini. Jika kita membiarkan mereka kabur, kamu tidak akan pernah bisa makan. Heng mengangguk dengan berat dan berjanji, jangan khawatir, Tuan. Meskipun hari ini seekor lalat, saya akan membiarkannya kembali. Jack menggosok tangannya, menekan kegembiraan di hatinya, dan berkata, tolong jangan bertindak gegabah. Awasi keluarga Peter. Saat dia berbicara, dia mengertakkan gigi, menyesuaikan kerah kemejanya, dan berkata dengan ekspresi galak, beraninya keluarga Peter mencuri aset Rothschild kita? Barang-barang milik keluarga kita telah membuat keluarga Rothschild kita begitu pasif. Yang paling tidak bisa kuterima adalah mereka melakukan hal semacam ini dan secara tidak langsung mengancam pewaris pertamaku. Tidak peduli siapa yang kita tangkap kali ini, siapapun itu, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Keganasan Jack bukannya tidak berdasar. Dia awalnya adalah pewaris pertama keluarga. Tapi si Fang Baozuang dicuri. Simon tiba-tiba berkata bahwa siapapun yang menemukan si Fang Baozuang akan menjadi pewaris pertama. Ini berarti dia secara tidak langsung dicabut statusnya sebagai putra mahkota oleh keluarga Peter. Jika si Fang bisa ditemukan kali ini, dia akan menjadi pewaris pertama. Si Fang Baozuang hanya dapat dianggap sebagai alarm palsu. Jika tidak dapat ditemukan, maka akan menjadi bencana yang tidak perlu. Oleh karena itu, dia lebih membenci keluarga Peter daripada ayahnya. Sean di samping berkata, ayah, jika kita menangkap keluarga Peter kali ini, jangan serahkan ke polisi. Jika kita mendapatkan kembali si Fang Baozuang, aku akan membuatnya menguap. Jack mengangguk. Peter terlalu licik terakhir kali dan memanggil polisi untuk menangkapnya terlebih dahulu. Itulah yang membuat kita menjadi pasif. Kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi kali ini. Selama aku menangkap orang yang datang untuk mengambil si Fang Baozuang hari ini, aku pasti akan membiarkan dia menguap dari dunia. Segera setelah Jack selesai berbicara, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di dalam ruangan, bertanya, bagaimana rencanamu untuk membuatku menguap dari dunia? Di ruangan gelap, suara orang keempat tiba-tiba terdengar, yang membuat tiga orang lainnya langsung kaget. Melalui cahaya redup dari jendela, mereka bertiga bisa melihat sosok pria di depan mereka. Namun mereka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, kalau dilihat dari sosok dan suaranya, pria ini seharusnya relatif muda. Namun dia tidak tahu persis kapan dia muncul di kamar itu. Ekspresinya dingin dan ceria, yang membuat mereka bertiga sangat ketakutan. Dan pria yang berbicara adalah Tama. Alasan villa ini kehilangan daya adalah karena Tama menggunakan energi spiritual secara langsung dan menghancurkan 2 jalur listrik di seberang sungai. Tama tahu bahwa mereka memiliki banyak peralatan berteknologi tinggi yang harus diwaspadai. Jadi dia langsung memilih metode mematikan listrik. Rumah biasa tidak mempunyai sumber listrik cadangan. Namun kawasan villa kelas atas ini dapat memiliki 2 jalur catu daya dan 1 catu daya utama. Setelah kedua saluran terputus, tempat tinggal dalam jarak beberapa kilometer tiba-tiba tenggelam dalam kegelapan. Setelah listrik padam, peralatan pendeteksi berteknologi tinggi kehilangan efektivitasnya. Saat Tama memasuki villa, rasanya seperti tempat sepi, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Pada saat inilah Heng menyadari bahwa target pemadaman listrik bukanlah Manor Peter, tapi markas garis depan. Dialah orang pertama yang waspada. Dia tanpa sadar mengeluarkan pistol dari pinggangnya, menodongkan pistolnya ke Tama, dan tanpa menanyakan omong kosong apapun, dia langsung menarik pelatuknya. Namun anehnya pelatuknya sepertinya tertutup pengaman. Meski bisa ditarik,
ia hanya bisa ditarik setengahnya. Dan palu pistolnya tidak bisa diaktifkan. Sebelum dia tahu apa yang terjadi, Tama tiba-tiba muncul di hadapannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Menepuk bahunya dengan ringan, dan berkata dengan tenang, "Jangan bicara. Jika kamu tidak mengacau, kamu akan menjadi anjingku mulai sekarang." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.